Jika kita jatuh cinta, lakukan fit and proper test. Fit and proper test ini penting. Dalilnya apa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Khadijah tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar nada-nada indah tentang pemuda usia 25 tahun yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, apakah Khadijah langsung mendekati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendekati Nabi kita lalu menawarkan diri? Jawabannya tidak. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengajak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbisnis. Bawa barang saya dan jual. Yang kedua, bukan berbisnis di Mekah, berbisnis di Syam. Jadi safar. Dan kita tahu bersama, untuk melihat bagaimana hakikat seseorang. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menjelaskan dalam riwayat Al-Imam Ibnul Jauzi, ada seseorang merekomendasikan temannya, lalu Umar bin Khattab mengatakan, apakah engkau pernah safar dengannya? Kata dia, belum. Apakah engkau pernah terlibat hubungan yang berkaitan dengan uang dengan dia? Jawabannya belum. Pernahkah engkau tinggal satu atap dengan dia? Jawabannya belum. Kata Umar, demi Allah engkau belum mengenalnya. Engkau belum mengenalnya. Jadi untuk mengetahui bagaimana karakter seseorang, ada 3 cara yang direkomendasi oleh Umar. Safar, karena pada saat safar orang akan memperlihatkan tabiatnya. Yang egois, yang berbagi dia akan berbagi. Lalu ketika berhadapan dengan uang, baik pinjam meminjam atau investasi atau bagi hasil atau joint venture dan seterusnya, maka orang akan terlihat ambisi tidak terhadap dunia, zuhud apa tidak kepada akhirat. Lalu yang ketiga, tinggal satu atap. Lihat bagaimana Khadijah. Sebelum Khadijah radhiyallahu taala anha maju ke pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta Muhammad untuk menjual barangnya, dan bukan di kota Mekah, di Syam, sehingga Khadijah bisa melihat bagaimana kejujuran Nabi, amanat Nabi, akhlak Nabi, dan tanggung jawab Nabi dalam menjual barangnya, dan bagaimana tingkah laku beliau ketika beliau sedang safar. Jadi ini penting, ini urgent. Pastikan ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, kita uji dia, benar nggak dia baik. Ini nggak ada masalah dalam Islam, selama tidak menzalimi dia. Lihat, Khadijah mengetes Nabi tapi tidak ada kezaliman, itu benar-benar bisa untung bisa rugi. Kalau ternyata Muhammad itu pengkhianat misalnya, uangnya dibawa kabur, tapi beliau pikir nggak ada masalah. Yang penting saya tidak mendapatkan calon suami yang ternyata tidak baik untuk saya. Tapi ternyata Nabi kita SAW begitu indah akhlaknya, begitu mulia tutur katanya, begitu tinggi kejujuran dan amanatnya. Maka Khadijah setelah itu memberanikan diri untuk maju ke hadapan Nabi kita SAW. Jadi ini menunjukkan fit and proper test diperbolehkan. Dan saya ingatkan juga bahwa di antara penjelasan masalah ini adalah perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini fatwa atau mazhab Imam Ahmad, dan disebutkan sebagian para sahabat, jika Anda ingin menikah dengan mantan pelacur atau mantan pezina, maka tes dulu, jangan main mau aja. Jadi dia pezina atau dia pelacur dulu dan dia bertobat, lalu kita lihat ibadahnya, kita tertarik untuk menikah dengan dia, jangan langsung melamar, tapi tes dulu. Tesnya bagaimana? Kata para ulama, ajak dia zina, mau enggak? Bukan kita yang ngajak, kalau kita bisa salah paham, batal beneran. Cari orang yang dia tidak tahu, kasih nomor teleponnya, suruh orang itu ngerayu dia. Ajak dia makan malam bareng, ajak dia check in. Kalau ternyata dia menolak, dia marah, berarti dia benar-benar bertaubat, dan silahkan maju dengan dia. Ini menunjukkan fit and proper test itu ada dalam Islam. Dan ini menunjukkan bahwa ketika kita tidak mendukung proses yang bernama pacaran, bukan berarti asal-asalan. Semua harus dilakukan secara spesifik. Itu yang perlu kita camkan. Dan langkah berikutnya ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, libatkan pihak lain. Libatkan pihak lain untuk mengecek orang tersebut, untuk mengenal orang tersebut. Lihat bagaimana Khadijah ketika
Khadijah meminta Nabi untuk safar ke Syam, maka Khadijah mengutus asistennya Maisarah, dan Maisarah laki-laki bukan wanita. Dan menariknya, Khadijah meminta Maisarah untuk tidak membantah Nabi SAW. Artinya tugas Maisarah hanya wait and see saja. Itu salah satu riwayat menyatakan bahwa Khadijah memberikan wasiat kepada Maisarah, tugas Anda adalah mendampingi Muhammad, diam dan lihat. Jadi tujuannya untuk memberikan data konkret di lapangan bagaimana Muhammad. Jadi Maisarah hanya tugasnya melihat saja, menilai gimana sih Muhammad, tidak memberikan masukan. Karena kalau memberikan masukan bisa jadi Muhammad baik itu karena masukannya Maisarah, bukan karena awalnya baik. Ini luar biasa. Makanya Khadijah itu cerdas luar biasa. Oleh karena itu, salah satu cara kita mendapatkan pasangan yang benar adalah melibatkan pihak lain. Jangan ragu-ragu, libatkan pihak-pihak yang kita percaya, yang amanat, yang bisa menilai orang, yang bijak, yang bisa memberikan masukan secara komprehensif. Libatkan mereka untuk dialog dengan calon kita tersebut.